Kadang-kadang kalau mengenai tempat ya, saya agak sedikit ini antara meragukan atau tidak. Kadang-kadang ada orang banyak cerita itu hantu juga muncul di tempat-tempat spiritual gitu kan. Sedang di pura, mereka bilang ada hantu, ada penunggunya. Kalau penunggu, saya identiknya dengan hantu gitu kan. Mungkin di masjid, mungkin di kelenteng atau wihara. Itu kan sebenarnya tempat sakral, tempat suci, di mana orang menyembah kepada Tuhannya. Tapi kenapa kok ada hantunya, spiritual, ada hantu dan segala macam? Yang saya percayai, Mas Panji, dalam agama Islam pun kan ada jin yang Muslim. Mereka yang suka ke masjid. Mereka beribadah di sana sambil ya ketika kita beribadah sholat Jumat. Kalau orang spiritual mau melihat langsung murni, di situ ada jin, ada manusia, ada malaikat. Iya, tingkatannya yang bisa melihat malaikat kan orang yang saya belum bisa melihat malaikat. Ya, tapi kalau masalah kayak kalau kita melihat malaikat langsung bablas. betul sekali. Kalau bisa melihat malaikat kan kita bisa melihat kiri kanan kita. Wah ini kok berat sebelah sini, wah kebanyakan buruk ini kan gitu. Nah jadi masjid itu ada yang ibadah ya dari golongan jin, malaikat, ya manusia. Nah, makanya kok di tempat spiritual kok ada penunggunya, ya itu tadi. Mbah saya mengatakan, kamu jangan lari-lari di masjid, di apa namanya itu dibegal, disrekal sama jin kan kamu jatuh nanti. Ya itu nggak sopan namanya kan di masjid melakukan hal yang buruk kan nggak baik. Ya ada penunggunya tadi jin di situ. Gitu itu yang bisa menjawab kenapa kok di pura, di gereja ada penunggunya. Ya, mereka juga ikut ibadah. Kalau menurut saya itu Mas Panji. Nah, ini soal interaksi kita dengan hantu, dengan bangsa astral istilahnya lah ya. Kita juga tahu bahwa cara interaksi dengan makhluk halus itu macam-macam. Gitu. Kadang-kadang kita kalau kita orang awam seperti saya, wah bakalan nggak ada tanda-tanda gitu kan. Entah itu di sebelah saya ada makhluk astral atau tidak, saya dengan cueknya gitu kan. Sebenarnya gitu kan, tahu nggak sih Ki Bagus mengenai petunjuk bagaimana hantu itu berinteraksi dengan manusia, tanda-tandanya gitu. Tanda-tanda ini untuk ke arah yang baik atau buruk? Misalnya gini deh, kalau banyak cerita gitu kan, kalau kita merinding, bulu kuduk berdiri, pas di sebelah saya ada hantu. Nah, seperti salah satu yang dicontohkan kan seperti itu. Padahal kan tidak semuanya seperti itu. Tidak semuanya. Jadi kalau interaksi kepada manusia itu macam-macam. Setiap orang itu macam-macam. Bahkan ada mitos ya ketika telinga kita berdengung, nging gitu. Itu ada sekelebat yang barusan lewat. Jadi kalau ilmu dari barat saya gabungin dengan mitos di Jawa. Jadi orang barat itu mengatakan frekuensi kita itu sedang terganggu. Kita mendengarkan yang ada di sini, ada sesuatu yang lewat ya, entah itu kecepatan apa nggak tahu, langsung tadi bunyi lah nging. Nah, itu berarti pertanda. Kalau di Jawa di dalam buku primbon kalau ada berdengung itu tanda-tanda kamu sudah didekati sama sesuatu. Itu. Jadi interaksi kalau yang paling sering ya kayak gitu. Ya kalau untuk masalah merinding ya katakanlah rumah inilah. Coba malam Mas Panji di sini sendirian. Coba rasakan di sini. AC matikan semua. Jadi semuanya suhunya sama ya. Ke tempat ini kok rasanya dingin. Ke sana kok pengap. Padahal lokasi sama. Nah ini kemungkinan interaksi yang berbeda di situ. Gitu. Jadi kalau interaksi yang katakanlah sering kayak dicolek itu ya memang bisa terjadi. Bisa ya. Bisa terjadi. Bahkan orang yang pernah yang namanya sininya berat. Nah ada yang naik di sini, gedong. Ada yang kakinya berat sebelah. Itu ada yang gandol semacam ini. Gitu. Kalau pernah saya lihat ada yang datang ke tempat saya itu minta berobat ya, saya lihat loh ini kok ada yang ngikut gitu. Saya tanya ceritanya kenapa, sejak kapan. Jadi ketemu jawabannya, dia pernah menendang kendi yang ada di kuburan. Oh biasanya ada orang meninggal kan ada kendinya, tapi itu kendinya nggak di kuburan orang ya, kayak di sekitaran kuburan, entah ada yang mindah. Nah kendi itu ditendang, akhirnya berat kakinya. Mulai dari itu ada yang gendol gitu, ada yang ngikut ya, interaksinya ya semacam itu. Gitu. Tapi itu wujudnya seperti apa ya kalau menurut Ki Bagus nih? Ya kalau orang yang bisa lihat ya wujudnya ya makhluk, muka seram, hitam kadang gitu atau putih, yang macam-macam Mas Panji.
Tapi saya tidak pernah tahu, tidak pernah menjumpai ada hantu yang sampai interaksi sama manusia mukul, nggak pernah. Nggak pernah. Mereka kan unsurnya adalah unsur yang nggak nyata, seperti gas gitu. Jadi kalau mau mukul kita ya tembus, nggak ngapa-ngapain. Jadi aneh. Kadang ada orang yang mengatakan saya pernah dicekik keplak setan. Dicekik setan. Gitu. Itu bukan setan, tapi dia sendiri. Jadi ngontrol, setan itu atau hantu punya kemampuan ngontrol pikiran kita. Gitu. Jadi kalau kebanyakan orang meninggal gara-gara hantu, ya mungkin di jalan raya itu bukan gara-gara hantu, orangnya kaget nabrak, gitu aja. Nggak pernah ada tiba-tiba dicekik kayak di TV-TV itu, ada hantu tiba-tiba nyakar dia kemudian di sini berlubang, nggak ada. Itu apalagi ngelempar sesuatu, enggak. Cuma orangnya dibuat bingung, akhirnya dia celaka sendiri gitu. Itu interaksi yang nyata lah. Tapi kadang-kadang kan ada interaksi juga menurut literatur yang saya baca dari aroma kan, batu